sahabat Mizan, ketemu lagi di podcast Buku Anak bersama saya Fauzia Hafida. Senang banget hari ini podcast Buku Anak kedatangan bintang tamu yang seru banget nih buat diajak ngobrol, yaitu Kak Atna Itsna. Beliau merupakan seorang sarjana pendidikan bahasa Arab loh, tapi sangat senang bermain dengan anak-anak. Alih-alih menjadi guru, Kak Ana justru memilih berkecimpung di industri penerbitan buku anak. Di sela-sela rutinitas sebagai editor buku anak, Kak Ana juga masih menyempatkan hobinya sejak kuliah, yaitu menulis opini-opini atau artikel yang berkaitan dengan topik-topik terkini, serta gemar juga membaca topik-topik seputar parenting. Wah, pasti seru banget ya kalau diajak ngobrol. Kita langsung saja sapa Kak Ana. Halo Kak Ana. Halo Kak Val. Gimana kabarnya nih Kak Ana? Alhamdulillah baik, sehat sejahtera. Kak Val gimana? Alhamdulillah baik nih. Menarik banget ya Kak Ana ini kan tadi sarjana bahasa Arab ya. Tapi sukanya anak-anak. Tapi suka juga nulis parenting. Tapi jadi editor buku anak ya Kak Ana ya. Gimana sih ceritanya itu awal bergabung jadi editor buku anak di Mizan? Awalnya tuh dulu sebetulnya magang dulu Kak Val. Jadi dulu ketika saya masih kuliah semester akhir itu ada lowongan magang jadi content writer di penerbit Mizan. Cuma bukan di bagian buku anak. Dulu tuh di bagian buku-buku yang adult gitulah. Jadi content writer gitu ya. Remaja menuju dewasa gitulah. Terus nyoba lah daftar tuh terus keterima akhirnya jadi content writer. Setelah beres tuh 3 bulan ada tawaran nih jadi asisten editor di buku anak. Itu project 6 bulan dulu lah untuk event BBW gitu. Akhirnya jalan-jalan jadi asisten editor, terus di 2022 baru ada tawaran lagi menjadi editor buku anak. Ya awalnya sempet ragu sih ya Kak, dari pendidikan gitu, saya mikir aduh bisa nggak ya yang biasanya ngulik-ngulik pendidikan soal bahasa Arab gitu ke anak-anak SMP SMA, terus sekarang harus berkecimpung ke buku anak yang untuk balita gitu. Tapi jadi seru sih, itu sih ceritanya. Jadi berarti bisa banget ya Kak Ana ya dari pendidikan bahasa Arab banget. Jadi editor buku anak nggak masalah ya? Nggak masalah, asal mau belajar aja sih. Mau belajar dan mau coba gitu ya. Nah ini pasti banyak yang penasaran ya sahabat Mizan. Emangnya kalau jadi editor buku anak tuh kerjanya apa aja sih Kak Ana? Ngapain aja gitu ya kerjanya? Kalau dari namanya sih editor kayak ngedit doang gitu ya, padahal enggak. Editor tuh dimulai dari konsep bukunya, dari awal banget konsep bukunya mau kayak gimana. Terus karena buku anak banyak ilustrasinya Kak ya, ada gambar-gambar, kita juga harus apa ya, nge-matching lah ilustrasi buat style cerita ini kayak gimana sih gitu. Nanti baru ngobrol sama tim artistik, konsep si buku ini. Terus setelah itu, ini naskah dulu ya, tadi ada yang terlewat ya naskahnya, kita konsep dulu, kita order ke penulisnya, terus ilustrasi, nanti setelah siap semuanya kita edit. Lalu ada juga bagian kita tuh promosiin si bukunya ya, ngobrol bareng tim promosi. Jadi nggak cuma ngedit sebetulnya Kak ya, mulai dari konsep awalnya, ilustrasinya ya tadi naskahnya, terus edit-edit kalimatnya, dan nanti ada rencana-rencana untuk program bareng tim promosinya gitu. Jadi dari awal lengkap banget ya. Kerjanya banyak iya, ya, betul banget, dari mulai konsep bukunya, terus menentukan ilustrasinya seperti naskahnya, ilustrasinya, terus juga promosinya. Iya betul, evaluasi juga nanti di akhir. Gimana sih bukunya, respon pasar kayak gimana sih? Betul sekali. Nah tadi Kak Ana sebut bahwa Kak Ana suka order naskah ya ke penulis. Tapi bisa nggak sih kalau sahabat Mizan nih punya ide cerita buku anak, kan ini banyak banget. Salah satunya ini yang bestseller juga nih, kayak aku suka membereskan mainanku ini kan sebetulnya hal-hal yang biasa di hal yang sehari-hari lah. Terus sahabat Mizan jadi punya ide, saya juga mau nulis dong buku anak. Bisa nggak sih Kak Ana? Bisa banget dong. Yang penting kirim aja naskah yang menurut sahabat Mizan itu, kayaknya aku pengen banget nulis tentang ini dan belum ada deh kayaknya buku anak tentang ini, kirim dulu aja, nanti bisa di review, bisa kita ceki lagi ya, bisa cek lagi apakah temanya sesuai, menarik atau enggak, terus kira-kira khas apa enggak sih si tema ini tuh gitu. Jadi jangan khawatir ya, bisa juga kirim kalau misalnya sahabat Mizan memang bisa punya ide. Nah tadi sekian banyak nih job desk-nya seorang editor buku anak dari hulu ke hilir. Keseruannya tuh apa sih Kak Ana yang paling seru yang menurut Kak Ana asik banget tuh jadi editor buku anak? Keseruannya itu sih Kak, jadi ada saat-saat dimana ketika kerja tuh rasanya sambil ada hiburan gitu, terhibur. Apalagi kan buku-buku anak nih banyak ilustrasi yang menariknya. Terus apalagi full ilustrasi sebetulnya betul banget, teksnya full ilustrasi.
Dan selain ya tadi selain bekerja sebagai editor, jadi kayak sambil belajar sih Kak. Kayak yang ini beneran parenting banget sebetulnya. Jadi meskipun dikemas ke buku anak, tapi ini tuh memuat unsur parenting juga gitu. Jadi gimana orang tua tuh ketika anak misalnya seneng banget ngeberantakin mainannya, terus nggak mau beresin gitu ya, orang tua tuh justru bisa jadi apa ya? Bukan menggurui ya, bisa jadi ajang untuk mengajak untuk bonding bersama anak gitu. Tapi ini kita kemas jadi cerita anak. Ada juga yang ini judulnya It's Okay to Cry. Ini deep banget sih Kak. Dan dari saya rasa iya dari judulnya udah kelihatan banget. Dan saya rasa di Indonesia ya yang untuk buku anak baru ini nih yang mengajarkan atau menekan ke anak kalau nangis tuh nggak apa-apa, siapapun boleh nangis, anak laki-laki atau perempuan atau orang dewasa juga boleh nangis. Iya dong, kenapa juga nggak boleh ya? Iya, tapi sering kebanyakan nangis. orang belum sampai ke situ ya, kadang malah malu gitu kalau nangis. Kalau anak nangis suka dibilang ih udah gede kok nangis. Atau ih anak cowok kok cengeng sih gitu. Betul. Gitu. Oh, ternyata dari buku anak pun bisa membahas hal-hal yang agak sedikit dalam gitu ya Kak ya. Betul banget, tapi kita kemas dengan ya buku yang cantik, menggemaskan, menyenangkan gitu. Sip, asik banget loh sahabat Mizan, ternyata jadi editor buku anak nggak hanya sekadar ngedit, enggak dong, tentunya konsep dari awal sampai akhir. Nah, terakhir nih Kak Ana, gimana sih harapan Kak Ana untuk industri buku anak ya saat ini di Indonesia tuh lagi bener-bener oke banget nih industri penerbitan buku anak. Nah, harapan Kak Ana tuh gimana nih sebagai editor buku anak di Mizan? Harapannya ya semoga industri penerbitan buku anak terus berkembang, terus maju dan buku-bukunya makin variatif dong tentunya. Jadi semoga ya buku-buku anak kita nggak monoton ya, nggak satu tema gitu, nggak yang dongeng aja misalnya yang makin rame, tapi dengan berbagai tema itu makin banyak dari hari ke hari gitu. Itu sih. Keren banget ya sahabat Mizan. Jangan lupa kalau misalnya sahabat Mizan juga penasaran sama buku-bukunya, bisa langsung aja cek di marketplace-nya Mizan Official Shop, juga udah banyak banget ya kayak rekomendasinya banyak banget, lengkap banget, bisa buat hadiah, bisa buat anak sendiri. Bisa banget. Bisa buat hadiah buat ponakan ya. Oke, terima kasih banget loh Kak Ana sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Amin. Terima kasih juga buat sahabat Mizan yang udah selalu setia nontonin podcast buku anak. Jangan lupa juga untuk nonton podcast buku anak episode sebelum-sebelumnya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih.